Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi mengenai pengukuran dengan anggota yang pertama Hilmi Asidik dengan NIM 20108241138, yang kedua Kalis Rahmawati Raharjo dengan NIM 20108241064, dan yang ketiga ada Siska Diastiawati dengan NIM 20108244052. Selamat memahami dan selamat menyaksikan. Pengukuran yang pertama yaitu pengukuran waktu. Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu kerja baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Pengukuran waktu dalam satuan internasional atau SI yaitu detik atau sekon. Alat ukur waktu. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur lama kegiatan sehari-hari adalah jam. Jenis jam ada dua macam, yaitu yang pertama jam analog. Pada jenis jam analog ini, waktu ditunjukkan oleh jarum jam atau jam yang menampilkan angka 1-12. Yang kedua, jam digital. Pada jenis jam digital ini, waktu ditunjukkan oleh angka atau jam yang menampilkan angka-angka pokoknya saja. Yang selanjutnya adalah contoh soal untuk pengukuran waktu. Yang pertama, 3600 detik ditambah 3 jam dikurangi 5 menit sama dengan titik-titik detik. Yang pertama, kita harus mengubah jam dan menit ke dalam bentuk detik. Yang pertama, dalam 3 jam dijadikan detik, yaitu 3 dikali 3600 detik sama dengan 10.800 detik. Lalu yang 5 menit sama dengan 5 dikali 60 detik sama dengan 300 detik. Jadi 3600 detik ditambah 10.800 detik dikurangi 300 detik sama dengan 14.100 detik. Pengukuran yang kedua yaitu pengukuran berat. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah diterapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Pengukuran temperatur. 1. Satuan termometer suhu. Terdapat 4 satuan suhu yang secara umum dipelajari, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk gambar di bawah merupakan penjelasan macam-macam termometer suhu yang akan dibahas di slide selanjutnya. Macam-macam termometer. 1. Termometer Celsius, dibuat oleh Andreas Celsius. Termometer ini mempunyai titik beku air pada skala 0 dan titik didih air pada skala 100. Termometer Celsius mempunyai satuan suhu, yaitu derajat Celsius. 2. Termometer Reaumur, dibuat oleh Antoine Virchow de Reaumur. Termometer ini mempunyai titik beku air pada skala 0 dan titik didih air pada skala 80. Termometer Reaumur mempunyai satuan suhu, yaitu derajat Reaumur. 3. Termometer Fahrenheit, dibuat oleh Gabriel Daniel Fahrenheit. Termometer ini mempunyai titik beku air pada skala 32 dan titik didih air pada skala 212. Termometer Fahrenheit mempunyai satuan suhu, yaitu derajat Fahrenheit. 4. Termometer Kelvin, dibuat oleh Lord Kelvin. Termometer ini mempunyai titik acuan bawah 273 dan titik acuan atas 373. Termometer ini mempunyai satuan suhu yang dinyatakan dalam Kelvin, tanpa derajat. Untuk tabel perbandingan skala termometer akan ada pada slide berikutnya. Gambar bagian atas merupakan tabel perbandingan skala termometer, yang mana
termometer suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Dan untuk gambar bagian bawah merupakan rumus perbandingan yang digunakan untuk mengetahui suatu suhu dari satu suhu ke suhu yang lainnya. Contoh soal. Soal yang pertama. Suhu badan Albert adalah 20 derajat Reaumur. Berapakah suhunya dalam skala Celsius? Jawab. Derajat Celsius sama dengan 5/4 kali derajat Reaumur. Sama dengan 5/4 kali 20. Sama dengan 25. Jadi, suhu badan Albert adalah 25 derajat Celsius. Soal yang kedua. Suhu suatu ruangan adalah 95 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu ruangan tersebut dalam skala Celsius? Jawab. Derajat Celsius sama dengan 5/9 kali kurung buka derajat Fahrenheit dikurangi 32 kurung tutup sama dengan 5/9 kali kurung buka 95 dikurangi 32 kurung tutup sama dengan 5/9 kali 72 sama dengan 40. Jadi, suhu ruangan tersebut adalah 40 derajat Celcius. Pengukuran panjang. Macam-macam satuan ukuran panjang. Terdapat dua macam satuan ukuran panjang, yaitu 1. Satuan ukuran tak baku. Contoh, jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, lengan, hasta, maupun depan. Satuan ini jarang digunakan karena sifatnya yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. 2. Satuan ukuran panjang baku. Satuan ukuran panjang baku sudah ditetapkan secara internasional dan bersifat tetap. Satuan ukuran panjang baku berstandar internasional. Contohnya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Hubungan antar satuan pengukuran panjang. Kalian bisa terlebih dahulu melihat gambar di bawah, yaitu tangga ukur satuan panjang. Setelah itu, kalian bisa lihat di atasnya, yang mana itu merupakan contoh dari tangga ukur satuan panjang. Contoh pertama, 1 km sama dengan 10 hektometer, sama dengan 100 dekameter, sama dengan 1000 meter, sama dengan 10.000 desimeter, sama dengan 100.000 cm, sama dengan 1 juta milimeter. Contoh yang pertama adalah contoh tiap turun satu tangga dikalikan 10. Contoh kedua, 1 mm sama dengan 1/10 cm, sama dengan 1/100 desimeter, sama dengan 1/1000 meter, sama dengan 1/10 dekameter, sama dengan 1/100.000 hektometer, sama dengan 1/1 juta kilometer. Contoh kedua merupakan tiap naik 1 dibagi 10. Pengukuran sudut. Pengukuran sudut adalah suatu cabang dalam bidang ilmu matematika yang mempelajari tentang geometri. Di bawah ini merupakan gambar dari macam-macam sudut. Macam-macam sudut berdasarkan besarnya. Untuk yang pertama adalah sudut 0. Sudut 0 jika kaki-kakinya berimpit dengan jarak putar 0,2. Yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran yang kurang dari 1/4 lingkaran, tetapi tidak sama dengan 0. Besar sudut ini berkisar 0 dan 90. Ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran sebesar 1/4 lingkaran, sehingga besar sudut siku-siku adalah 90. Yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran sebesar setengah lingkaran,
sehingga sudut lurus besarnya 180. Untuk yang selanjutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran di antara 1/4 lingkaran dan setengah lingkaran, sehingga sudut tumpul besarnya berkisar antara 90 dan 180. Yang keenam adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran di antara setengah lingkaran dan satu lingkaran, sehingga sudut refleks besarnya berkisar antara 180 dan 360. Yang terakhir adalah sudut 360 atau sudut penuh. Disebut sudut ini jika kaki-kakinya kembali berimpit setelah jarak putarnya satu putaran penuh. Baik, kemudian mengenai macam-macam sudut berdasarkan posisinya. Yang pertama adalah sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan merupakan jenis sudut yang terbentuk dari 3 garis dengan menggunakan satu titik vertek. Yang kedua adalah sudut vertikal. Sudut vertikal atau sudut bertolak belakang yaitu sudut yang mempertemukan dua sudut dengan posisi saling bertolak belakang dan terbentuk dari perpotongan dua garis. Yang ketiga adalah sudut komplementer. Jenis sudut ini adalah mempertemukan dua sudut bersebelahan yang jumlah keduanya tepat 90 derajat. Yang keempat adalah sudut suplementer. Sudut suplementer adalah jenis sudut yang mempertemukan dua sudut bersebelahan di mana jumlah keduanya tepat sebesar 180 derajat. Materi selanjutnya yaitu pengukuran sudut. Mengukur sudut menggunakan busur derajat. Jenis bangun datar bermacam-macam, misalnya segitiga. Setiap sudut bangun segitiga dapat diukur. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur adalah sebagai berikut. Yang pertama, impitkan angka 0 pada busur derajat dengan salah satu kaki sudut yang akan diukur. Yang kedua, titik sudut berimpit dengan titik tengah busur derajat. Yang ketiga adalah perhatikan kaki sudut yang lain. Kaki sudut tersebut menunjukkan besarnya sudut. Perhatikan contoh di bawah ini. Jadi, besar sudut B adalah 50 derajat. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 13 mengenai pengukuran. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan atau tambahan, boleh disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.